Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penelitian kami dengan biaya internal dari Universitas Jember tentang produksi protein rekombinan spike dan nukleokapsid fosfoprotein dari virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 untuk pembuatan antibodi, dan antibodi itu yang akan kita dapatkan bisa digunakan untuk deteksi COVID-19. Dan sebagai latar belakang, kita tahu, izinkan kami share slide-nya. Jadi sebagai gambaran bahwa struktur virus SARS-CoV-2 itu yang merah-merah yang biasa kita lihat itu ada protein spike, dan di dalamnya yang kuning-kuning ini adalah protein nukleokapsid, di mana protein virus ini kita bisa manfaatkan untuk produksi protein rekombinan dan digunakan untuk produksi antibodi. Dan kami untuk produksi itu kita tahu bahwa sikon dari gen untuk protein spike dan juga nukleokapsid itu sudah ada di NCBI, dan kita alignment-kan, kemudian kita gunakan untuk merancang produksi protein rekombinan protein spike dengan sintetik biologi. Kenapa dengan sintetik biologi? Maka dengan sintetik biologi ini kita tidak akan bersinggungan dengan virusnya, dan juga bahwa protein yang kita produksi bukan intak atau utuh, protein yang utuh, tetapi protein parsial yang kemudian tidak membahayakan bagi kami sebagai peneliti di laboratorium. Dan bila kita sudah produksi protein rekombinan spike maupun juga nukleokapsid, maka dengan protein tadi kita bisa gunakan untuk produksi antibodi di hewan coba, dan antibodinya kita bisa gunakan untuk deteksi COVID. Saat ini, penelitian yang kami lakukan ialah mengekspresikan protein rekombinan spike dan nukleokapsid pada bakteri E. coli. Seperti yang sedang kami lakukan, untuk mengekspresikan protein, bakteri transformasi perlu dibuat starter dan ditumbuhkan pada media produksi skala besar. Ekstraksi protein merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian ini. Ekstraksi protein dimulai dengan memecahkan sel menggunakan sonikasi. Namun, tidak cukup sampai di situ. Protein yang diperoleh dilakukan pemurnian dan dikonfirmasi keberadaannya menggunakan analisis SDS-Page. Pertama, hal yang perlu dilakukan ialah membuat gel akrilamid yang terdiri dari stacking gel dan sparating gel. Langkah kedua yaitu melakukan preparasi protein hasil ekstraksi dan purifikasi dengan buffer sampel dan di-loading pada gel akrilamid. Protein yang telah dipreparasi akan bermuatan negatif dan dielektroforesis ke arah katoda positif. Setelah protein terpisah, dilakukan proses pewarnaan menggunakan CBB. Hasil SDS-Page kemudian dijadikan salah satu parameter keberadaan protein beserta kemurniannya. Protein spike dan nukleokapsid yang diperoleh selanjutnya akan dijadikan sebagai antigen pada hewan coba untuk menginduksi terbentuknya antibodi poliklonal.